Perkenalkan, saya Dian Lestari dengan NIM C1 Channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad istinsa. Yang pertama, ada pengertian. Istinsa lebih dikenal dengan pembelian barang secara pesanan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, istinsa merupakan jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Istinsa dapat dilakukan antara penjual dengan pembeli secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan paralel. Istinsa paralel terjadi apabila penjual melakukan akad istinsa kepada penjual lain untuk memenuhi pemesanan pembeli. Hal pembayaran dapat disepakati antara dua belah pihak, yaitu dapat dibayarkan di muka, dicicil, atau dibayar di belakang. Barang yang dipesan sifatnya mengikat dalam tanggung jawab pembuat atau penjual yang terjadi transaksi. Mengikat memiliki makna yang bahwa pemesanan tidak dapat membatalkan sepihak setelah barang yang mulai dikerjakan oleh produsen. Yang kedua, ada jenis. Akad istinsa adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Akad istinsa paralel artinya melaksanakan dua transaksi istinsa, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Istinsa paralel diperbolehkan asalkan akad istinsa kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung hingga menjadi syarat, maka tidak diperbolehkan. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Dasar Al-Quran. Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci, sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-Quran memberikan gambaran secara umum, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan istinsa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, ada dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istinsa termasuk akad yang dilarang karena secara kiasi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli makdum atau jual beli yang masih belum ada. Ada perlakuan akuntansi PSAK 106. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka penjual tersebut sebagai pengurangan pendapatan istinsa. Untuk metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istinsa pada periode yang bersangkutan. Pada saat penagihan, baik metode presentasi penyelesaian atau akad, maka jurnalnya yaitu piutang istinsa sebesar nilai tunai pada termin istinsa. Pada saat penerimaan tagihan, maka jurnalnya yaitu kas sebesar yang diterima pada piutang usaha. Untuk metode presentasi penyelesaian, bagian margin keuntungan istinsa yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istinsa dalam penyelesaiannya. Untuk metode presentasi penyelesaian, pada akhir periode, harga pokok istinsa diakui sebagai biaya istinsa yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Untuk metode akad, tidak ada pengakuan pendapatan, hanya pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk pembeli, pembeli mengakui aset istinsa dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istinsa kepada penjual. Jurnalnya yaitu aset istinsa dalam penyelesaian pada utang kepada penjual. Aset istinsa diperoleh
melalui transaksi istinsa dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Jurnalnya yaitu aset istinsa pada beban istinsa. Utang kepada penjual, aset istinsa dan beban istinsa pada utang kepada penjual. Beban istinsa ditangguhkan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan proses pelunasan istinsa, yaitu jurnalnya beban istinsa pada beban istinsa. Jika barang pesanan terlambat diserahkan kepada klien atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang telah diperoleh kembali diakui sebagai jatuh tempo kepada penjual jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Ilustrasinya yaitu pada dasarnya akad istinsa adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin akan membayangkan istinsa berlaku untuk barang kerajinan saja, namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istinsa yang ada tanpa disadari. Misalnya rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan termasuk dalam akad istinsa. Misalnya ingin rumah dengan 5 kamar, desainnya Eropa dan ada kolam ikannya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua ada pakaian. Apabila ingin pakaian custom sesuai dengan selera juga termasuk dalam istinsa. Misalnya ingin memesan jas untuk pernikahan. Selanjutnya ada sepatu. Apabila ukuran jarang ada di pasaran, maka pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istinsa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.